Perkenalkan, nama saya Fardamean. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman perkuliahan ekonomi publik. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Apa itu pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat adalah pertama adanya perang, yang kedua adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, yang ketiga adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, yang keempat adanya perkembangan demokrasi, yang kelima meningkatnya peranan pemerintah, yang keenam pemerintah sebagai penggerak dan pelapor pembangunan, dan yang terakhir adalah timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pengeluaran pemerintah. Di sini adalah merupakan poin-poin dari pengelolaan pengeluaran pemerintah. Yang pertama pengeluaran yang self liquidating, yang kedua pengeluaran yang reproduktif, yang ketiga pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak pula reproduktif, yang keempat pengeluaran yang tidak reproduktif dan bersifat pemborosan, yang terakhir adalah pengeluaran yang merupakan penghematan yang masa yang akan datang. Selanjutnya adalah penerimaan pemerintah yang berupa pajak. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak, yang kedua bukan pajak. Pajak terdiri dari pajak umum dan pajak khusus. Pajak umum contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Pajak khusus contohnya adalah pajak atas barang mewah dan lain sebagainya. Yang bukan pajak di sini adalah retribusi, peminjaman, keuntungan, sumbangan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam keperluan negara, bagian sebesar-besarnya dan kemakmuran untuk kemakmuran rakyat. Pembagian pajak yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pajak proporsional, pajak regresif, dan pajak progresif. Pajak proporsional adalah tarif pajak yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan dasar penanganan pajak seberapapun jumlah objek pajak. Karena tarif pajak proporsional maka presentase pajaknya akan tetap. Yang kedua yaitu pajak progresif, adalah pajak pengungutan pajak dengan presentase naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagian dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Yang terakhir adalah pajak regresif. Pajak regresif dikatakan apabila perkembangan dan kurang sebanding dengan perkembangan taxable affinity atau presentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Pengaruh pajak terhadap perekonomian. Mengapa pajak sangat berpengaruh terhadap perekonomian? Karena dalam menerapkan kebijakan anggaran, baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pemerintah dapat meningkatkan pajak, khususnya pajak penghasilan, atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Oleh karenanya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang perekonomian, penggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan secara persentase, setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap beberapa sektor. Yang pertama adalah pengaruh terhadap faktor produksi. Yang kedua pengaruh pajak terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang ketiga adalah pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Yang keempat pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Yang kelima adalah pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengelolaan pemerintah. Salah satu yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Selanjutnya adalah macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pengelolaan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik. Yang terakhir adalah stabilisasi anggaran otomatis, kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah masalah dalam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah masalah waktu, yang kedua pertimbangan politis, yang ketiga respon pelaku ekonomi, yang keempat dampak crowding out, yang kelima adalah kondisi perekonomian dunia. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai kestabilisan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan negara yang berupa pajak sebagai komponen penyusunan kebijakan fiskal. Yang kedua adalah negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan moneter ini adalah proses penyusunan, pengumuman, dan pelaksanaan rencana tindakan yang diambil oleh Bank Sentral, Dewan Mata Uang atau otoritas moneter yang kompeten, lebih dari satu negara yang mengontrol jumlah uang dalam satu perekonomian dan penyaluran mana uang itu disediakan. Tujuan kebijakan moneter adalah bertujuan untuk memenuhi makroekonomi seperti pengendalian inflasi, konsumsi, pertumbuhan, dan likuiditas. Yang terakhir adalah 5 instrumen dari kebijakan moneter, terdiri dari kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.